Om Swastiastu. Om Awikanam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kartawiyantu Sota. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nikade Dunianti, jurusan Pendidikan Agama Hindu, kampus Tah Dharma Sentana, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma sebagai tugas mata kuliah Dharma Wacana. Bapak dosen yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pesan Dharma dengan keadaan sehat. Umat sedharma dalam kasih Ida Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana mengenai Trikaya Parisuddha. Ajaran ini merupakan pelajaran yang telah banyak dari umat sedharma rekan-rekan Brahmacari yang mengetahui, namun di zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi, informasi yang begitu cepat, kadang kita melupakan hal-hal kecil terutama dalam ajaran agama Hindu, sehingga banyak yang mengesampingkan arti dan makna yang terkandung dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Kita sebagai generasi muda yang sepatutnya mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari. Trikaya Parisuddha mengajarkan tata cara dalam bertingkah laku yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran agama. Terlebih lagi pada era perkembangan teknologi saat ini, membuat media sosial sering digunakan oleh banyak orang, akan tetapi masih banyak orang yang tidak menggunakan media sosial dengan bijaksana. Banyak orang yang sering memberikan komentar negatif, bahkan cenderung menyakiti perasaan orang lain di media sosial. Hal ini harus kita cegah bersama untuk menciptakan kedamaian, khususnya di media sosial. Ajaran Trikaya Parisuddha dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku yang bijaksana dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengimplementasikan ajaran Trikaya Parisuddha untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalani kehidupan ini, yaitu Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 perbuatan yang benar atau yang disucikan. Bagian Trikaya Parisuddha ini yang pertama adalah Manacika. Manacika adalah berpikir yang suci dan benar. Kita sebagai umat Hindu dengan adanya pedoman hidup ini diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita, yakni dengan ajaran Dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah lama mengatakan, dari telaga yang jernih mengalirlah air yang jernih pula. Maksudnya adalah, jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang kita lakukan pasti akan sejalan pula. Rekan-rekan Brahmacari yang berbahagia, selanjutnya bagian Trikaya Parisuddha yang kedua adalah Wacika. Wacika artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Kita sebagai umat manusia sudah dibekali akal pikiran, harus selalu berusaha menjaga perkataan kita. Sebab jika perkataan itu kalau tidak terkontrol, pasti akan dapat
menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, saya mengajak semuanya, mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan dalam berucap, sebab ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, yang bisa-bisanya akan mencelakakan diri kita dan orang banyak. Berkenaan dengan hal itu, dalam kitab Niti Sastra bagian Sargah 5 bagian 3 menyebutkan sebagai berikut. Wasita nimitante manemu laksmi. Dengan perkataan engkau akan mendapatkan bahagia. Wasita nimitante pati kepangguh. Dengan perkataan engkau akan menemukan kematian. Wasita nimitante manemu duka. Dengan perkataan engkau akan mendapat kesengsaraan. Wasita nimitante manemu mitra. Dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Jadi, makna yang terkandung dari sloka ini adalah perkataan itu adalah bagaikan sebetan pedang, dan perkataan itu ibaratkan tinta, yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita. Nah, setelah kita berbicara tentang pikiran dan perkataan yang baik, marilah kita lanjutkan dengan bagian Trikaya Parisuda yang ketiga, yaitu Kayika. Kayika artinya berbuat yang benar atau yang disucikan. Dalam kehidupan ini, kita mengenal antara perbuatan kita disadari dan perbuatan kita yang tidak kita sadari. Kedua perbuatan ini tentunya pernah kita lakukan, yang mana perbuatan itu dikatakan disadari apabila perbuatan yang kita lakukan itu telah terkontrol oleh pikiran itu sendiri. Maksudnya perbuatan itu kita lakukan dengan di bawah kesadaran kita. Dan kita sudah mempertimbangkan perbuatan itu sebelumnya. Sedangkan perbuatan yang tidak kita sadari, maksudnya adalah perbuatan yang berada di luar pertimbangan atau kesadaran kita. Contohnya, jika kita berbicara dengan seseorang, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sopan. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercermin pada susila dan etika yang ada dan berkembang saat ini. Orang yang mengamalkan ajaran Kayika mencerminkan rasa kasih sayang di dalam dirinya dan bersifat lembut dengan tidak menyakiti orang lain. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercermin pada tata susila atau etika yang ada. Dengan kita mematuhi tatanan susila yang ada, maka kehidupan yang harmonis akan kita dapatkan. Karena perbuatan itu adalah implementasi dari pikiran dan ucapan, maka kita wajib dan harus selalu berusaha untuk mengontrol semua tingkah laku kita. Marilah kita menjadi orang dira atau orang yang berilmu dan berbudi pekerti
yang dapat menguasai pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Rekan-rekan Brahmacari yang berbahagia, implementasi dari ajaran Trikaya Parisuddha selalu berpayung pada Viveka, yaitu kemampuan untuk menimbang dan membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, serta antara perbuatan yang salah dengan perbuatan yang benar. Karena tidak semua perbuatan baik itu benar, dan sebaliknya, tidak semua perbuatan yang buruk itu salah. Dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita perbuat pasti membawa hasil, itu buruk maupun baik. Bahkan berpikir pun kita akan membawa hasil. Maka dari itu, kita harus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran. Jangan sebaliknya, pikiran atau sadripu yang menguasai kita. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini dalam bentuk lubuk hati, maka Aviganam Astu kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Rekan-rekan Brahmacari yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya sebagai manusia biasa sepatutnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.